Ini acara ini ngecor ya Pak? Ngecor ya? Iya Pak, betul Pak. Ngecor. Ngecor sekali berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu semua yang kami muliakan dan juga kakak adik serta para muhsinin yang kami muliakan, yang kami cintai, ya, kami akan melaporkan apa yang telah kami lakukan, yang dilakukan oleh Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dengan channelnya Pesantren Ojo Lali. Dan kami sampai hari ini, sampai hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya, 19 mungkin, astagfirullahaladzim, jatuh, maaf jatuh. Ini maaf, nggak usah saya edit ya, karena hidup itu singkat sekali, ringkas ya, terlalu ringkas untuk mengedit video. Mohon maaf, saya akan teruskan. Jadi kami sedang membangun masjid, sudah sampai hari ke berapa ya sekarang ini, 111 ya. Alhamdulillah, itu kami mulai pada tanggal 2 Agustus hari Senin 2019. Dan dana pertama untuk membangun masjid adalah Rp750.000. Dan sekarang perkembangan pembangunan Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf dari keluarga Haji Parama Arta Bogor seluas 120 meter. Kami perlu laporkan sekarang sampai hari ini sudah berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiang cor untuk lantai 2 masjid itu. Dananya sampai untuk 7 tiang setinggi 4 meter, tapi pondasinya, cakar ayamnya sudah 16 yang sudah dicor masing-masing, kedalamannya 1 meter. Jadi 16 dikurang 7 kurang 11 lagi tiangnya itu. Sementara antara cakar ayam itu sudah diperkuat dengan slup dan dicor juga. Jadi diikat setiap ujung dan setiap berapa apa itu, pokoknya diikat kuat ya, sekitar ada 8 ikatan dicor, insya Allah kuat. Tinggal nanti bagian atasnya juga diikat lagi, dicor lagi, saling mengikat, insya Allah begitu. Dan kita harapkan masjid itu bertahan 1000 tahun, insya Allah. Orang bisa bersujud di atas, di dalam Masjid 6 Syuhada itu, untuk tunduk patuh, sungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain masjid, sudah kita edarkan beberapa ratus Al-Quran yang juga merupakan sumbangan dari para muhsinin, dari para donatur. Untuk itu kami ucapkan seluruh donatur, jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah memberikan balasan ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Apalagi masjid, kita membangun masjid dengan
motivasi karena ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di jannah, di surga bagi orang yang membangun masjid itu. Dan oleh karena itu kami menghimbau atau mengajak sebenarnya bersama-sama mendapatkan rumah di surga dengan sebab membangun masjid. 6 syuhada, namanya Masjid 6 Syuhada, itu sengaja kami ungkapkan sekarang. Maknanya adalah masjid itu salah satunya untuk mengabadikan perjuangan 6 anak muda yang dibunuh oleh orang-orang jahat, dan insya Allah menjadi syuhada karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan dakwah, sedang dalam perjalanan menuju suatu pengajian keluarga Habib Rizik Syihab, dan mereka mengawal ya sang juru dakwah yaitu Habib Rizik Syihab dalam perjalanan dakwah ke Kerawang, dan mereka dihadang dan dihilangkan nyawanya secara paksa oleh orang-orang yang jahat. Dan insya Allah ke-6 anak muda dari front laskar front pembela Islam itu insya Allah menjadi syuhada. Itulah ya, Masjid 6 Syuhada yang sedang kita bangun dengan modal awal Rp750.000 di rekening dan di atas tanah dari keluarga Haji Parama Arta. Dan itu bagian dari kompleks pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali yang sudah memiliki tanah wakaf. Jadi 2 tanah wakafnya, yaitu 400 meter di sebelahnya yang masih terhalang oleh 2 kepemilikan tanah orang lain seluas 300 meter, dan kemudian bersambung 120 meter tanah wakaf dari keluarga Haji Parama Arta. Dan insya Allah jika 300 meter itu dibebaskan senilai 300 juta, maka tanah wakaf kompleks ya, kompleks pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dengan Masjid 6 Syuhadanya itu akan berdiri di tanah seluas 400 tambah 300 tambah 120, yaitu 820 meter insya Allah. Jadi kami mengajak para donatur untuk membebaskan tanah yang 300 meter yang menghalangi tanah wakaf 400 meter, yang juga dari donatur pesantren Ojo Lali di 5 benua, dan tanah wakaf yang sekarang sedang dibangun Masjid 6 Syuhada di atas tanah 120 meter. Silakan bagi yang ingin mendonasikan, menginfakkan dananya, itu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya menurut Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ya, di waktu malam infaknya itu, saat mentransfer uang itu di waktu malam, bil-laili wan nahari, atau di waktu siang atau pagi, ditransfer dengan cara sirran, diam-diam sebagai hamba Allah dan tidak memberikan satu nama, tiba-tiba ada di rekening kami, itu sir berarti. Tapi ada juga yang kemudian alaniyah, mentransfer dengan terang-terangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah
dan tanggal transfer dan memberikan satu konfirmasi ke WA kami, maka semuanya itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahum inda rabbihim ajrahum, ya. Jadi bagi mereka itu ada ajran, ada pahala yang insya Allah berlipat ganda, dan mereka tidak ada rasa takut, ya, dan tidak memiliki juga rasa duka dalam hati, karena ada janji Allah yang tadi, orang-orang yang membangun masjid karena Allah, maka dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga, dan segala donasi yang dikirimkan itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah begitu. Dalam sebuah pahala yang mengalir abadi sebagai bentuk amal jariah, termasuk infak dan sedekah, insya Allah. Jadi itu yang pertama, tentang bangun masjid dan rencana pembebasan tanah yang 300 meter memerlukan 300 juta. Dan kemudian setelah itu Quran juga sudah kami amanah-amanah dari Bapak Ibu sudah kami lepaskan, kami distribusikan. Kemudian ketiga itu bentuk grodol gerobak dakwah pesantren Ojo Lali, semua sudah kita ada sekitar 22 gerobak. Gerobak terakhir tentu gerobak dari untuk gerobak Pak Junaidi yang jualan berjualan empek-empek parung yang sudah dia lakukan 25 tahun secara konsisten dari umur 25 sampai umur 50, dan sekarang alhamdulillah Pak Junaidi sebagai tukang empek-empek itu memiliki gerobak baru senilai 1,8 juta sumbangan donasi dari Bapak Ibu kakak adik sekalian dalam program Grodol Gerobak Dakwah Pesantren Ojo Lali. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan program yang berikutnya adalah program sumur, wakaf sumur, ya. Wakaf sumur Utsman bin Affan, ya, disingkat Surban, sumur Utsman bin Affan. Dan alhamdulillah sudah mencapai wakaf sumur itu yang ke-22, yang terakhir sedang dilakukan pengeboran yang sangat sulit di Ciomas Bogor karena menembus batu. Biasanya mengebor 25 meter kalau di kompleks di sini yang sudah kita berikan 5, satu RT 1 di sini di kompleks Gria Branwir, karena airnya itu kalau dipakai untuk mencuci itu pakaian putih menjadi kuning. Selama 10 tahun mereka minum air galon dan kita berikan 5. Dan itu kalau mengecor dalam 1 hari itu meskipun sampai malam itu sudah bisa 25 meter. Itu yang paling sulit. Tapi di Ciomas itu sudah 9 hari baru mencapai kedalaman 33 meter dan belum menemukan air yang bersih. 9 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days, 9 hari, Masya Allah. Moga-moga Allah menganugerahkan, memperlihatkan kasih sayangnya dengan mengeluarkan air yang jernih di Ciomas dalam program wakaf sumur Utsman bin Affan yang ke-22 dalam sebuah rumah tahfiz, untuk rumah tahfiz yang dikelola oleh sahabat subuh. Insya Allah sebentar lagi air itu akan keluar, mungkin dalam kedalaman 40 meter. Dan donasinya sepenuhnya dari yang terhormat Bapak Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah. Jazakallah au jazakumullah khairan katsiran, sepenuhnya sekitar beliau mentransferkan 10 juta, 8 juta itu untuk sumur dan 2 juta untuk Masjid Enam Syuhada. Dan doakanlah, ya, amal soleh donasi dari Bapak Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah pernah bersabda waktu ditanya apakah sedekah yang terbaik, maka sedekah yang terbaik adalah air atau mengalirkan air, ya. Masya Allah. Itu sekedar laporan singkat
Dan kami mengajak kembali untuk para donatur, para penonton, bapak, ibu, kakak, dan adik semua untuk mendonasikannya secepat-cepatnya dan semampu mungkin untuk mengeluarkan infak bagi pembangunan Masjid Nahdlatul Syuhada, pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali. Meskipun kecil saja untuk sementara tahap pertama di atas tanah 120 meter 2 lantai, insya Allah 2 lantai, tentu membutuhkan dana sekitar sampai 600 juta insya Allah. Sebelum kita membebaskan tanah di sebelahnya senilai 300 juta, 300 meter dan bersambung dengan tanah wakaf yang sudah kita beli setahun yang lalu setelah dikumpulkan dana itu selama 2 tahun dari dana dari pesantren Ojolali, dari penonton pesantren Ojolali selama 2 tahun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi, dan mohon maaf barangkali tidak semua kegiatan-kegiatan bisa kita laporkan secara detail. Dan yang terakhir tentu kami menghimbau mengingatkan ciri orang bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, dan kemudian orang yang sanggup menahan amarahnya meskipun dia bisa marah. Dan orang-orang yang jadi orang bertakwa adalah orang-orang yang selain menafkahkan hartanya dalam keadaan susah dan lapang, juga mampu menahan diri dari marah dan juga afina aninas, memaafkan kekeliruan dan kesalahan orang lain. Itulah ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Al-Quran. Moga-moga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mohon maaf atas segala kekeliruan-kekeliruan yang telah kami buat, informasi yang kurang akurat barangkali, dan juga ucapan-ucapan yang kurang berkenan, yang kurang layak untuk didengar, dan tutur kata sopan santun yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, dan sekaligus adalah ketua Yayasan Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali. Insya Allah kita berjumpa selalu dalam keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.